Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, melanjutkan video sebelumnya, saya akan menunjukkan apa sih sebenarnya didapatkan dengan menggunakan CNI dari network modelnya AKS gitu ya. Jadi di video sebelumnya kan saya sudah tunjukkan cara membuat AKS dengan menggunakan CNI sebagai network model dan bedanya apa gitu dengan CubeNet. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sebenarnya apa yang kita dapatkan gitu ya dengan menggunakan CNI ini. Jadi kita kembali ke Azure Portal. Saya buka Azure CLI ya. Reconnect. Jadi kalau rekan-rekan ingat kemarin kita sudah ada nodes yang sudah berjalan nih ya. Dan ini kan karena menggunakan CNI, jadi nodes-nya sudah menggunakan IP CIDR dari subnet kita gitu ya, 192.168.10/16. Dan kalau kita lihat dari ports-nya juga sama ya. Jadi di sini bedanya dengan CubeNet. Nah, apa yang kita dapatkan dengan IP ini? Kalau rekan-rekan bayangkan sekarang gitu ya, jadi ini saya di VNet yang sama itu punya sebuah VM ya, namanya Azure Tips VM. Oke, ini kita udah ada Azure Tips VM-nya. Kalau dilihat di sini kan dia pakai IP yang sama ya, dari VNet yang sama nih, subnetnya 192.168.135 gitu ya. Kan tadi kalau portnya kan 125 sama 122. Ini kita dapat 135 dan di sini saya sudah masuk ya menggunakan Azure Bastion ke dalam VM-nya gitu. Jadi kalau kita ketik di sini ipconfig, rekan-rekan bisa lihat ya 135. Nah, karena portnya itu ada di dalam VNet, maka saya bisa masuk ke dalam portnya. Kita masuk ya. Ke dalam portnya, misalnya nih ya, portnya front end. Saya copy, kita paste ke sini. Jadi masuk ke dalam shell-nya portnya ya. Jadi kita sudah di dalam portnya sekarang, dan kita bisa ping ke 168.1 tadi berapa ya IP-nya? 35 ya. 135. Nah, rekan-rekan bisa lihat bahwa saya bisa ngeping dari dalam port ke VM di dalam subnet yang sama gitu. Nah, sebaliknya juga sama nih, karena ini 122 ya. Saya bisa ping dari sini 68.122. Nah, rekan-rekan bisa lihat. Jadi ping ini sebenarnya terlalu sederhana untuk menunjukkan gitu dapatnya apa gitu. Tapi intinya karena port itu jadinya ada di dalam VNet, basically jadinya si port bisa mengakses apapun yang ada di Azure, tentunya dengan kontrol yang akan kita buat gitu. Jadi kalau kita kembali ke whiteboard ya, ini yang kemarin saya pernah tunjukkan. Jadi karena si portnya ini ada di dalam VNet ini ya, portnya ada di dalam VNet, dan di VNet yang sama itu ada virtual machine. Jadinya mereka bisa saling komunikasi. Oke, jadi bayangkan sekarang kalau saya scroll sedikit. Jadi bayangkan sekarang kan di dalam ini VNet gitu ya. Kita punya AKS dan di dalam AKS ada port gitu. Karena portnya ada di dalam VNet, dia tadi bisa mengakses VM yang ada di VNet yang sama. Dan bayangkan sekarang dia juga bisa melakukan hal yang lain gitu. Misalnya kita punya Azure SQL gitu ya. Dan kita
punya private link gitu ya, ini private link ke dalam VNet ini, maka si pod ini juga bisa akses. Kalau kita punya storage, kita juga bisa taruh private link, bisa juga diakses sama podnya. Jadi ada banyak hal gitu ya, termasuk juga nanti misalnya si pod ini perlu connect ke on-premise melalui site-to-site VPN atau melalui ExpressRoute. Sama, kita tinggal bikin peering di VNetnya dan otomatis si pod ini jadi bisa akses semua. Jadi dengan menggunakan CNI, Container Network Interface ini, otomatis pod ini menjadi bagian dari Azure VNet dan si pod ini jadi bisa mengakses apapun yang bisa diakses oleh si Azure VNet. Gitu ya. Jadi kita punya banyak kontrol, kita punya banyak opportunity untuk memanfaatkan CNI ini untuk banyak hal. Gitu. Jadi kembali ke perbandingan awal gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan selama ini terbiasa pakai KubeNet untuk di Kubernetes, maka di Azure kita punya pilihan pakai CNI ini. Ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini ini ada CNI dan harapan saya adalah nanti ke depannya rekan-rekan bisa coba kalau belum pernah gitu ya, supaya bisa dilihat sendiri nanti keuntungannya apa dan semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke. Jadi begitu saja penjelasan saya mengenai apa yang kita bisa dapatkan dari penggunaan CNI di AKS. Jangan lupa nanti subscribe di channel saya supaya kita bisa share lagi nanti kira-kira hal-hal lain yang menarik mengenai Azure Kubernetes Service dan connection-nya ke sistem-sistem lain di Azure. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.